Laga melawan Brighton bagi Arsenal kemarin itu ada unsur-unsur bisa menjadi batu sandungan buat Arsenal. Karena Brighton itu bisa bermain sepak bola. Mereka ditangani pelatih yang sangat cerdik, Roberto De Zerbi. Kemarin mereka bermain di kandangnya, di Amex Stadium. Tapi Arsenal dengan sangat meyakinkan melibas Brighton dengan skor 3-0. Mereka bikin tugas ini sebagai PR mudah. Kita tahu Brighton itu bisa menyusahkan tim-tim besar. Di awal musim Liverpool aja juga sudah kesulitan bisa mendapatkan hasil seri di Amex Stadium. Tapi kemarin itu ada peran yang sangat besar dari Kai Havertz yang sangat membantu Arsenal. Jadi sistem permainannya Mikel Arteta bersama Arsenal adalah Arteta mencoba untuk mendominasi area tengah lapangan. Dengan dua pemain inverted fullback, Zinchenko dan Ben White, mereka bisa mendominasi lini tengah. Dan kalau kita lihat dari sini, di gambar ada Declan Rice dan ada juga Odegaard dan Jorginho di tengah. Mereka itu sangat dominan di tengah lapangan. Dan ini memaksakan Brighton itu untuk semakin lama semakin menyempit dan semakin berfokus di tengah lapangan. Dan ini sekaligus menyisakan ruang yang cukup besar untuk Gabriel Jesus di sayap kiri. Bagaimana kita bisa lihat formasi Brighton itu sangat sempit dan ini membuat ruangan untuk Gabriel Jesus di sayap kiri. Dan dengan satu umpan cerdik dari Gabriel, ini mengisolasikan Gapsus dengan tarik lenti. Dan kita tahu Gabriel Jesus 1 lawan 1 sangat licin di atas lapangan, apalagi dengan dribbling mautnya. Dan sepertinya tarik lenti itu kemakan dengan jebakannya dan tipu muslihat Gapsus. Dia terlalu tergesa-gesa dalam melakukan tackling di dalam kotak penalti dan ini menciptakan situasi penalti untuk Arsenal. Sebetulnya Lamptey itu dapat kontak dengan bola, tapi karena dia sekaligus menyapu kakinya Gapsus, itu dinyatakan sebagai penalti. Dan penalti itu berhasil diselesaikan oleh Saka dengan sangat dingin sekali. Skor pun berubah menjadi 1-0 bagi Arsenal. Brighton itu menggunakan formasi highline atau garis pertahanan yang sangat tinggi untuk melakukan pressing yang cukup agresif. Dan ini dimanfaatkan habis-habisan oleh Jorginho karena dia lagi pegang bola dan tidak ada yang melakukan pressing ke Jorginho. Dan kalau dia tidak menerima pressing, Jorginho itu bisa langsung melakukan umpan-umpan lambung ke belakang garis pertahanan. Umpan yang sangat akurat sekali jatuh di kakinya Kai Havertz. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Kai Havertz itu sangat dipercaya oleh Mikel Arteta sebagai striker karena ketenangannya. Karena kekalemannya dan ketenangannya dalam membuat keputusan. Kita bisa lihat, Arsenal itu banyak sekali melakukan pergerakan. Ada dari Bukayo Saka, ada Declan Rice di kotak penalti. Nah, tapi Havertz ini nggak terburu-buru. Dia terus-terusan tenang dan menunggu sampai celahnya itu terbuka. Dan akhirnya celah itu terbuka dengan pergerakannya Gabriel Jesus ke tiang belakang yang tidak dipantau dengan baik oleh tarik lenti yang mengalami kesulitan besar dalam melakukan marking ke Gapsus. Umpan yang sangat tajam dan sangat akurat. Bola lambung ini nyampe di kakinya, di kepalanya Gapsus, Tapi kita bisa lihat bagaimana tarik lenti itu nggak ada di mana-mana. Dia tidak melakukan hadangan sama sekali dan Gapsus mendapatkan free header. Tapi sayangnya buat Gapsus, dia itu bisa menerima banyak sekali peluang, tapi dia itu masih belum tajam di depan gawang. Nah, sekarang Arsenal itu lagi melakukan penyerangan dari area sayap. Dan ketika mereka itu melakukan penyerangan di sayap, mereka seringkali bertujuan untuk melakukan overload, yaitu menciptakan situasi 3 lawan 2. Jadi bisa kita lihat, di awal-awalnya Brighton di sayap itu ada Estupiñán dan Enciso, lagi menjaga Havertz dan Odegaard. Situasi masih 2 lawan 2. Tapi dengan pergerakan ke dalamnya dari Ben White ini, kita bisa lihat pergerakan ke dalam, ini menciptakan overload
3 lawan 2. Dan pergerakan ini sekaligus menghisap perhatiannya Estupiñán. Karena dia yang pertama menjaga Havertz, tapi karena Havertz dan White itu bergantian posisi, sekarang Estupiñán itu lepasin pergerakannya Havertz. Dan ini adalah pergerakan yang sangat cerdik dari Havertz juga. Diam-diam dia melebar. Kita lihat bagaimana si Havertz itu tiba-tiba bisa menemukan ruang di sayap kiri karena dia tidak di marking oleh Estupiñán yang lagi menjaga Ben White. Havertz menerima banyak ruang dan waktu untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti, dan sekali lagi Gapsus sangat kuat dalam membuli tarik Lamptey di tiang belakang. Lamptey sama sekali tidak bisa menyamakan kekuatannya Gapsus, tapi sekali lagi sayangnya buat Gapsus di situasi paling gentingnya dia seringkali gagal menyelesaikan. Sudah bagus dalam membuat kontak dengan bola, dengan sundulannya, tapi masih belum akurat, masih kurang tajam lagi. Ini yang terjadi sebelum gol kedua Arsenal. Arsenal melakukan pressing dengan sangat baik, karena bisa kita lihat Ben White lagi menjaga dengan ketat Julio Enciso, sekaligus menutup jalur operan ke Estupiñán. Jalur operan ke Modric juga sudah ditutup oleh Odegaard. Dan ini menyisakan satu-satunya jalur ke Danny Welbeck yang juga lagi dijaga oleh dua pemain Arsenal, yaitu Saliba dan Jorginho. Tapi karena pressing Arsenal itu sangat bagus, Julio Enciso ini terpaksa. Dia harus memilih satu jalur operan, yaitu kakak kakinya Danny Welbeck. Tapi itu sudah gampang dibaca karena semuanya udah ditutup. Dan si Jorginho ini langsung intersepsi bola. Dan yang sangat cerdiknya dari Jorginho adalah setelah intersepsi dia terus melakukan follow through dengan pergerakannya ke area sayap kiri Brighton yang lagi lengah nih. Dengan satu dribbling melewati Modric, Odegaard bisa menciptakan ruang untuk dirinya sendiri dan bisa langsung merilis bola ke Jorginho. Tapi kita lihat bagaimana lengahnya si Estupiñán ini ya, membiarkan Jorginho itu bebas berlari. Ini mengecewakan sekali pastinya buat Brighton. Karena si Estupiñán ini hanya melakukan jogging, nggak melakukan sprinting untuk menutup pergerakannya si Jorginho. Dan Jorginho ada banyak waktu, dan yang harus kita perhatikan adalah pergerakannya yang sangat cerdik dan sangat licik dari Havertz, karena dia lagi dihadang oleh Dunk. Tapi Havertz ini berpura-pura untuk melakukan pergerakan ke sini, ke dalam. Seakan-akan dia ingin menerima cutback. Tapi sebetulnya ini hanya untuk mengecoh Dunk. Karena dengan pergerakan seperti ini, Dunk itu telat bereaksi untuk melakukan hadangan kedua. Karena tiba-tiba si Havertz ini berubah arah. Dari mencoba untuk menerima cutback, tiba-tiba langsung menyerang ke gawang. Dan bisa langsung melakukan tap-in. Ini adalah gol yang menunjukkan naluri striker alami. Sekarang waktu permainan hanya bersisa 5 menit dan skor lagi 2-0. Jadi Brighton ya maklum, mereka mencoba untuk lebih agresif untuk bisa mengejar ketinggalan. Tapi yaitu Arsenal dengan sangat tenangnya mereka menerima situasi ini. Mereka hanya duduk rapih dan menunggu mencuri bola dan langsung menyerang balik. Bisa kita lihat ya, ada Dunk dan Van Hecke, dua center back Brighton, berada di kubunya Arsenal, meninggalkan kubu pertahanannya sendiri. Dan ketika si Trossard ini langsung mencuri bola, ini adalah serangan balik yang sangat berbahaya. Karena dengan cerdiknya, si Kai Havertz juga sudah memberikan kontribusinya dengan 1 assist. Dia hanya mencongkel bola, dan ini langsung merilis bola ke kakinya Trossard yang bisa 1 lawan 1 dengan kiper. Dan ada sebuah dummy shot atau tembakan pura-puranya yang menjatuhkan keseimbangannya Verbruggen. Dan ketika keseimbangannya sudah mulai terjatuh, nah tinggal langsung dihabisi oleh Trossard dengan tembakan chip keduanya yang tidak mungkin bisa diselamati. Jadi ini adalah finishing yang luar biasa dari Trossard, tapi kita juga harus ingat siapa yang menciptakan peluang ini, yaitu adalah Kai Havertz. Karena di pertandingan kali ini Havertz itu sudah sangat lengkap sekali. Dia nggak hanya bisa mencetak gol
yang menunjukkan naluri strikernya, tapi dia juga bisa menciptakan peluang untuk temannya, yaitu si Trossard. Jadi ini adalah kemenangan yang sangat memuaskan bagi Arsenal karena mereka berhasil menggiling Brighton dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu skor 3-0. Kita harus ingat di awal-awal musim Liverpool itu hanya bisa memetik hasil seri 2-2 di Amex Stadium. Dan nggak cuma Arsenal bisa menciptakan peluang-peluang bagus, mereka juga bisa menyelesaikan peluang-peluang itu. Dan mereka nggak cuma itu, yang lebih pentingnya adalah ketika skor lagi 2-0, mereka itu masih bisa mengontrol tempo permainan dengan pertahanan yang sangat baik. Mereka hanya duduk rapi dan mencoba untuk menemukan peluang serangan balik. Dan itulah yang menciptakan gol ketiganya. Jadi bisa kita bilang ini adalah performance paling komplitnya dari Arsenal. Karena mereka itu nggak cuma berhasil dalam soal penyerangan, tapi juga dalam pertahanan. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gue tentang Arsenal melawan Brighton. Kalau kalian enjoy, kalian bisa langsung klik like, kasih komen di bawah, dan langsung klik subscribe. Karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League selanjutnya. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan sampai di ujung video, dan sampai jumpa di video selanjutnya.